Kemarin ada yang bertanya kepada saya di kolom komentar, Pak, itu sawi kenapa bisa besar-besar sekali, Pak, di polybag, padahal ditanamnya satu polybag itu 2 tanaman seperti itu. Nah, di sini saya jelaskan ya, ini emang saya kalau sawi kebanyakan di polybag menanamnya 2 sampai dengan 3, sahabat. Jadi kalau sahabat mengira 2 dalam satu polybag, sebenarnya 3 dalam satu polybag pun bisa seperti itu. Ini adalah polybag ukuran berapa ya? Antara 35 atau 40, tapi amannya kita pakai 40 lah. Nah, seperti itu sebenarnya bisa berpotensi untuk kita sampai 3 tanaman sawi di dalam satu polybag, sahabat. Dan sahabat tenang saja, sawinya pasti tumbuh bagus, besar-besar. Ini melebihi telapak tangan saya semua di daunnya ya. Artinya pertumbuhannya maksimal. Dan ini ada dua sawi dalam satu polybag. Seperti ini. Nah, ini dia ya. 1, 2. Apa rahasianya, sahabat, agar bisa subur besar walaupun kita gunakan satu polybag seperti itu? Ini merupakan jawaban bagi sahabat yang lahannya sempit, terbatas, akan tetapi bisa menumbuhkan sayuran dengan maksimal seperti itu. Jadi untuk sahabat yang memiliki lahan yang terbatas, jangan berkecil hati ya, sahabat ya. Tetap kita bisa menanam sayuran dengan cara yang bisa kita akali. Nah, begitu pula dengan selada merah seperti ini, red lettuce. Nah, ini juga sampai polybagnya nggak kelihatan karena saking ininya ya. Ini bisa kita lihat, ini ada 2 tanaman dalam satu polybag. Nah, itu yang satunya, di sini lagi satu ya. Jadi di sini dua selada, sehingga seladanya itu melebar seperti mirip artis yang zaman dulu itu, siapa namanya, rambutnya keribu itu, sampai kepalanya kelihatan karena rambutnya itu saking kribonya seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, ini sangat bagus sekali kita lihat secara langsung bila kita taruh di dapur. Ini cantik sekali, sahabat, karena seladanya itu apa ya, memenuhi semua bagian dari polybag seperti itu. Bagaimana, Pak, cara membuat agar bisa seperti ini? Nah, sekarang saya akan jawab, sahabat. Oke, sahabat Bali Organic TV, sekali lagi saya perlihatkan media tanam untuk di polybag untuk sayuran ya, untuk sayuran seperti itu. Nah, bagi sahabat yang baru pertama kali melihat saya meracik media tanam, sahabat bisa belajar lagi untuk mengenai media tanam ini di video-video sebelumnya, sahabat, karena ini hanya satu variasi, sedangkan di video-video sebelumnya sudah ada banyak sekali variasi yang saling melengkapi seperti itu, disesuaikan dengan kondisi, keadaan, dan keberadaan bahan di sekitar lingkungan sahabat seperti itu. Nah, pada umumnya untuk sayuran, karena saya memiliki di sini ada arang sekam, kemudian di sini saya juga memiliki tanah tentu saja, dan yang ketiga di sini ada kompos dari daun kering seperti itu. Seperti yang saya sudah sering buat videonya, baik itu ketika membuat maupun ketika panen dari kompos ini, sahabat, seperti itu. Nah, juga siapkan di sini ada polybag ya. Ini ukuran, kebetulan ukuran 35, sahabat. Sahabat, saya rekomendasikan kalau ingin menanam 3 tanaman sejenis ya, sahabat ya. Misalkan sawi, 3 tanaman sawi dalam satu polybag, gunakan ukuran 40 ke atas, sahabat. Kemudian, Pak, apakah tidak perlu kapur dolomit, Pak? Seperti itu. Nah, untuk sahabat ketahui, bahan-bahan yang ada di sini sebenarnya sudah membuat pH menjadi seimbang seperti itu. Karena apa? Di sini ada kompos daun yang pH-nya cukup tinggi, kemudian apalagi di sini ada sekam bakar yang juga pH-nya di atas 7 bahkan sampai 8. Nah, seandainya pun tanah kita asam, kedua bahan ini sudah bisa meng-up atau bisa menaikkan kadar pH dari media ini, sahabat, seperti itu. Jadi tidak perlu lagi kita menggunakan kapur dolomit seperti itu untuk menaikkan pH tanah, sahabat. Nah, kemudian untuk sekam bakar, Pak, seandainya saya nggak punya sekam bakar, seperti apa? Videonya sudah ada di video terdahulu, saya akan sertakan linknya bagaimana mengakali apabila kita tidak memiliki sekam bakar. Kemudian bagaimana bila saya tidak memiliki kompos kotoran hewan maupun kompos daun kering seperti ini. Nah, kita bisa akali juga, silahkan nanti dilihat di video saya seperti itu. Nah, berapa perbandingannya, Pak? Selalu 1:1:1, sahabat. Jadi semuanya ini kita campurkan. Oh ya, ada lagi satu. Banyak sahabat yang memiliki serutan kayu atau serbuk gergaji. Begini, sahabat. Untuk serbuk gergaji masih bisa lah kita campurkan di media ini. Akan tapi untuk kayu serutan
itu sebaiknya tidak usah. Karena apa? Untuk sayuran-sayuran berumur pendek, hanya 1 bulan, 1,5 bulan panen seperti itu, seperti taman sawi atau pakcoy, nah itu sebaiknya tidak usah kita berikan, karena serutan kayu itu memiliki CN rasio yang tinggi sahabat. Jadi sahabat bisa tonton lagi video saya mengenai pengomposan seperti itu. Nah, apabila itu sayuran yang atau tabu lampot, anggaplah seperti itu, sahabat bisa menggunakannya dengan menggunakan sistem layer. Jadi serutan kayu bisa sahabat tempatkan di bagian paling bawah dari dasar polybag atau pot sahabat seperti itu. Karena lama-lama dalam hitungan 6 bulan biasanya sudah terurai seperti itu sahabat. Untuk sayuran ya nggak perlu sahabat. Kalau untuk gergaji kayu bisa sahabat tambahkan, tapi jangan lebih dari 10% ya sahabat ya. Oke, kita campurkannya sekarang. Nah, mengapa Bapak tidak menggunakan pupuk kohe sapi yang sudah difermentasi, Pak? Atau kotoran hewan yang sudah difermentasi? Nah, biasanya memang saya faktor kebiasaan selama bertahun-tahun sudah mulai mengurangi penggunaan pupuk kotoran hewan pada fase media semai pertama seperti itu. Jadi ketika kita mengenalkan pada akar, saya selalu mengenalkan 3 komponen ini saja dulu sahabat. Karena apa? Karena saya khawatir pupuk kotoran hewan itu belum sepenuhnya juga matang. Meskipun kita sudah lihai dalam mengompos, akan tetapi kecenderungan itu selalu ada sahabat. Karena namanya ini alam bekerja itu kadang-kadang bisa saja tidak secara merata. Seperti misalkan lapisan ini kita bisa jadi komposnya, sedangkan lapisan yang lain belum matang 100%. Nah, itu yang saya khawatirkan sehingga merusak pertumbuhan lanjutan dari si akar tanaman yang baru kita kenalkan ke media seperti itu sahabat. Nah, caranya seperti apa? Ketika sudah tanaman berusia 1 minggu atau tanaman sudah tumbuh akar sudah beradaptasi dengan media ini sahabat. Nah, sahabat bisa kenalkan dengan pupuk kotoran hewan seperti itu. Sahabat bisa berikan pada permukaan media. Sahabat bisa berikan secara bertahap seperti itu. Setiap 1 minggu atau 2 minggu sekali sahabat bisa kombinasikan antara pupuk kompos daun dan pupuk kotoran hewan seperti itu. Ini adalah cara yang paling aman menurut saya dan cara yang paling ramah bagi akar tanaman sahabat. Nah, oke sahabat, ini sudah kita masukkan dalam polybag. Ingat, dalam memberikan media jangan sampai penuh polybag ya sahabat ya. Sisakan ruang untuk memberikan kita pupuk lanjutan nanti seperti itu. Dan ingat ya sahabat, keberhasilan itu bisa kita raih apabila bibit kita juga bagus. Dalam arti kita sudah memiliki bibit yang pantas untuk kita pindah tanamkan. Nah, di sini kesalahan dalam membibit biasanya di persemaian. Nah, sahabat terlambat memperkenalkan pada sinar matahari. Ini yang membuat tanaman bisa kurus tinggi langsing meskipun media semai sudah kita bikin subur sesubur-suburnya. Akan tetapi ketika mulai tumbuh daun, kita nggak kenalkan pada sinar matahari. Nah, ini yang menyebabkan tanaman akan kutilang, kurus tinggi langsing seperti itu. Nah, usahakan mengenalkan cahaya matahari 1 jam sampai 2 jam pada fase 1 minggu setelah sprout seperti itu. Intinya ketika tumbuh daun sejati, sahabat sudah harus mengenalkan pada matahari sahabat. Itu sudah tidak ada toleransi lagi. Kenalkan pada matahari atau tanaman Anda akan kurus tinggi langsing seperti itu. Nah, kemudian mengenai bagaimana Pak cara mengatur jarak antar tanaman seperti itu. Nah, misalkan ini polybag 40 cm ke atas. Kita berandai-andai ya, ini misalkan 40 cm ke atas. Nah, di sini sahabat bisa menggambar bentuk seperti ini. Nah, seperti ini. Artinya ini adalah garis tengah di antara satu sisi dengan satu sisi. Sahabat bisa memberikan jarak yang sama dari center, dari daerah tengah ini. Sahabat ambil ke kiri berapa, ambil ke kanannya juga berapa, seperti itu. Saya selalu menggunakan metode seperti itu. Saya gunakan jari saja. Jadi agar jaraknya itu sama. Nah, seperti ini. Nah, sahabat gunakan di lubang yang kita buat di pinggir-pinggiran dari garis tengah ini sahabat. Seperti itu. Mudah sekali. Biasanya ini sudah menyeimbangkan persaingan akar mereka di dalam media seperti itu sahabat. Nah, kemudian bila kita membagi menjadi 3 tanaman, sekali lagi saya beritahukan bahwa tanaman di sini tanaman yang sejenis ya sahabat ya. Jangan tomat dengan cabai, itu nggak mungkin. Saya pernah membuat dulu cabai dalam satu polybag ada 3 sampai 2. Nah, ternyata ketika sudah besar di atas usia 6 bulan sudah rimbun. Dan masalahnya di sana sahabat. Jadi kalau untuk cabai kita usahakan maksimal 2 tanaman cabai dalam satu polybag ukuran 45 seperti itu. Dan sahabat harus rajin-rajin menyemprotkan pestisida nabati karena
faktor risiko ketika tanaman itu berdempetan ya hama, sahabat. Nah, di sana faktor risikonya. Nah, kemudian untuk sayuran kita masih bisa menggunakan 3 dalam 1 polybag, sahabat. 3 tanaman dalam 1 polybag. Nah, kita gunakan rumus seperti tadi, hanya saja kita sekarang bagi menjadi 3, sahabat. Seperti ini, pertama kita cari yang di tengahnya, senternya. Nah, kita lubangi seperti ini. Nah, kemudian kita tarik gambar segitiga seperti ini, sahabat. Nah, segitiga seperti ini. Nah, dengan membuat segitiga seperti ini, tadi kita sudah punya gambaran terhadap satu tempat perakaran mereka di sini. Nah, kemudian kita tinggal tarik garis lurus dari atas. Nah, kita sudah punya 3 tempat daerah tumbuh perakaran mereka seperti itu. Jadi sahabat bisa tanam di sini, dan di sini, sahabat. Nah, muncul pertanyaan, apakah bisa maksimal, Pak? Seperti itu. Nah, sahabat, percayalah bahwa sayuran berusia pendek tidak akan memerlukan ruang untuk perakaran yang terlalu banyak, sahabat. Berbeda dengan misalkan cabai yang umurnya cukup panjang, itu jelas kalau bisa 1 polybag 1 tanaman. Tapi kalau memang lahannya sempit, bisa 2 tanaman dengan catatan polybag di atas ukuran 45 ke atas seperti itu. Kemudian tanaman berusia panjang, risikonya adalah hama apabila tanaman itu ditanam dengan berdempetan seperti itu. Rajin-rajin menyemprotkan pestisida nabati sebagai pencegahan. Nah, kemudian mengenai sayuran, ketika kita tanam dengan jarak seperti ini, sayuran harus kita rutin berikan pupuk padat berupa pupuk kompos dari kotoran hewan yang sudah difermentasi, yang bisa kita mix dengan pupuk kompos dari daun kering seperti yang saya ciptakan, yang sahabat bisa lihat di video-video sebelumnya. Kita bisa mix kohinya 40%, kompos daunnya 60%. Kita bisa berikan setiap 1 minggu sekali dengan jumlah yang jangan sekalian banyak karena perakaran memerlukan waktu untuk menyerap nutrisi. Kemudian untuk POC, di sini saya kadang-kadang mengkombinasikan antara POC dari air cucian beras, berbahan dasar air cucian beras, kemudian juga POC dari vitrol atau sereh seperti itu. Terkadang, nah mungkin hanya 1 kali dalam 1 periode tanam mereka saya semprotkan pestisida berbasis susu seperti itu untuk mencegah terjadinya serangan bakteri maupun ada jamur seperti itu. Nah, saya biasanya semprotkan paling tidak 1 kali lah selama 1 periode mereka dari tanam sampai panen seperti itu. Nah, oke sahabat, cukup sekian video saya kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Jangan lupa menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari. Sampai jumpa.